Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang membawa setiap kerinduan hati kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terlebih kita hari ini akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kami sudah diberkati Tuhan. Kami diberikan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Layakan kami Tuhan, kuduskanlah kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kini biarlah kami mau datang, menyatukan hati kami Tuhan, di hadapan Tuhan, mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan, mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Dan inilah sembah dan pujian kami, setiap umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkatilah ibadah hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan, sebab Engkau Yesus Tuhan dan Allah kami, yang layak dipuji dan disembah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Katakan, Yesus Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu Tuhan, oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Saya undang jemaat untuk kita sama-sama berdiri. Yesus Tuhan
dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana bagi-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari sembah Dia. Hosana bagi nama-Mu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Hosana bagi nama-Mu. Glory, glory, haleluya. Oh, haleluya. Hosana, 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 Hosana,
dan termulia di sepanjang hidup kami Tuhan. Tidak ada pribadi lain yang kami tinggikan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang hidup di dalam kami Tuhan. Mari kita yang sudah siap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita yang sudah ditebus Tuhan dengan darah yang kudus, nyanyikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami yang sudah terima kuasa-Mu Tuhan, kami yang sudah terima kemenangan-Mu Tuhan, mari kita sama-sama nyatakan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat pun terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat pun terjadi. Di situ pasti mukjizat pun terjadi. Di situ pasti mukjizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saya ingin mengajak jemaat menenangkan hati.
sebelum kita mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan. Sepanjang hidup kita selalu melihat kebaikan Tuhan. Pernahkah kita menyelidiki hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Mari kita bawakan pujian ini. Kita mau tetap setia bersama dengan Tuhan. Haleluya, Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu Tuhan, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup kami Tuhan, dan menilai hidup. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya undang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita katakan dengan iman. Selidiki aku, lihat kami Tuhan, lihat hatiku. Kami ingin sungguh-sungguh mengasihimu Tuhan. Sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mau tetap setia bersamamu Tuhan. Inilah pujian dan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang
agar supaya kehidupan kami selalu Kau dapati tetap setia kepadamu. Biar melewati hari-hari hidup kami yang semakin sulit ini, hati kami tetap tertengadah kepada Tuhan. Mempersilahkan hanya Engkau yang menuntun hidup kami, dan kami mau tetap taat kepadamu. Pimpin kami Bapa, supaya hidup ini dapat menyenangkan hati-Mu. Dan terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Layakkan dan pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran yang daripada Tuhan. Berkati kami semua Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk saudara-saudara yang ada di rumah. Semua sudah siap ya. Semua sudah di depan TV ataupun handphone masing-masing untuk kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, hari-hari terakhir ini kalau kita melihat, kita mendengar, semakin membuat banyak orang menjadi kecut hati, menjadi tawar hati, menjadi takut, cemas, macam-macam yang dihadapi oleh sekeliling kita masing-masing. Saya tahu bahwa bukan hal yang mudah. Kita memasuki tahun 2021 sudah setengah tahun, lebih beberapa hari. Sudah hampir mengakhiri bulan atau sudah masuk bulan Juli, sehingga kita sudah sampai setengah tahun. Tetapi kalau kita melihat pandemi yang berlangsung sampai saat ini tidak semakin membaik. Saya sedih kalau saya mendengar jemaat ada yang terpapar. Sekalipun mereka isoman, ada juga yang sampai dirawat di rumah sakit. Itu membuat kepedihan hati saya. Saya tidak bisa membesuk mereka. Saya cuman kontak lewat WhatsApp, telepon, kadang video call. Dan bahkan kalau beberapa waktu mendengar seorang dari jemaat kekasih kita dipanggil Tuhan. Ya memang karena penyakit kanker. Tetapi itu sempat membuat saya, dalam keadaan seperti ini sakit mau ke dokter susah banget gitu loh. Susah, mau masuk rumah sakit juga susah, sulit. Sampai akhirnya bisa masuk salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta ini. Ditangani ya hanya 1 malam. Kemudian Tuhan panggil. Sekalipun dia berkata, aku masih pengen sembuh. Ya kita berdoa, semua di tangan Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan punya maksud yang lain. Dan akhirnya meninggal dunia. Ya bersyukur. Dan pada waktu meninggal pun anaknya ada yang terpapar. Menantunya ada yang terpapar. Cuman 1 anak yang bisa mengurus semuanya. Saya sampai, gak bisa mendampingi lagi saya. Saya mau ke rumah sakit, enggak boleh. Jangan tante, jangan ke sini. Ya, itulah kenyataan hidup akhir-akhir ini. Bukan hanya masalah itu. Banyak juga mereka yang di PHK, tidak bisa bekerja. Banyak mereka yang dipotong gajinya. Banyak mereka yang mengalami macam-macam kesulitan. Dan memang itu sudah digenapi di dalam firman Tuhan. Bahwa hari-hari semakin dekat kedatangan Tuhan, dunia ini bertambah sulit, dunia ini bertambah sukar. Apakah kita sebagai orang-orang percaya mau terus patah semangat? Waduh susah ya ini sekarang, seperti ini. Jangan saudara, kalau kita membaca di dalam sebuah ayat yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang ke-6. Ini satu ayat yang ditulis oleh Bani Korah. Bani yang memimpin pujian bagi bangsa Israel.
Dia menulis akan ayat ini karena memang kenyataannya hidup mereka seperti apa yang dicetuskan. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Dan inilah yang sekarang ini dialami oleh banyak orang. Tertekan jiwanya dan gelisah di dalam hatinya. Dan justru saudara, kalau kita tertekan, kita gelisah, tidak akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Justru akan memperberat akan masalah yang dihadapi. Seorang yang dinyatakan positif, dahulunya anaknya dulu positif, kemudian dia tidak bisa tidur. Akhirnya dia juga terpapar positif, nggak bisa tidur. Sampai saya berkata, jangan seperti itu. Harus bangkit, harus kuat. Kalau kamu tidak tidur, imun tubuhmu semakin lemah, semakin nggak akan bisa cepat baik. Justru ayo bangkit. Semua itu kita mau berdoa, menyerahkan kepada Tuhan. Tetapi kita harus menjaga apa yang harus kita lakukan sebagai manusia. Jangan pernah merasa bahwa kalau kita sudah percaya, kita bisa sembrono dengan kehidupan kita. Maka dari itu, ayo kita mau melekat dengan Tuhan. Jangan seperti orang-orang yang berkata, nggak ada COVID, nggak ada corona. Mereka nggak mau pakai masker. Banyak saudara saya yang di luar kota berkata, mereka nggak mau pakai masker, Cik. Akhirnya terpapar. Sekota itu banyak yang terpapar. Dan akhirnya menular sampai ke kota-kota lain di Jawa Tengah dan juga sampai di Jakarta ini. Saya sedih karena kalau orang sudah dinyatakan positif, tetap aja keliaran di masyarakat. Mereka tidak mikir, mereka mungkin kuat, mereka bisa untuk dapat masih melakukan segala aktivitas mereka. Tetapi lupa bahwa mereka membawa virus yang sangat menular. Nah, itulah yang perlu kita waspadai agar supaya kita mengerti akan kehidupan kita. Kalau kita benar-benar terpapar, sudah di rumah aja, isoman kalau memang masih bisa isoman. Tetapi kalau sudah sesak nafas, sudah perlu ventilator, perlu yang lain, ya ke rumah sakit. Ada yang bisa dihubungi sehingga bisa mendapatkan rumah sakit. Karena kalau cari sendiri biasanya sudah banyak yang menolak karena memang sudah terlalu penuh rumah sakit. Saya beberapa kemarin dikirimi video rumah sakit Husada. Sampai di lobinya itu penuh sesak. Saya mikir mereka ini orang-orang COVID. Mereka berdekatan gitu. Ada yang nganter mungkin enggak COVID. Apa enggak nanti tambah tertular. Maka dari itu, ayo kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Kita mau supaya kita menggunakan hikmat itu dengan benar, dengan baik. Supaya hidup ini tidak akan menularkan hal yang tidak benar kepada lingkungan kita. Kita bisa mengerti tanggung jawab kita. Nah, kalau tadi dikatakan mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Kalau sudah tertekan, mereka itu akhirnya stres. Tidak ada yang dapat menolong seolah-olah begitu. Mereka gelisah yang membuat mereka tidak mendapatkan jalan keluar. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan sebab ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Tetapi kelanjutannya di dalam 6b. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berharap kepada Allah, ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Kalau orang di luar Tuhan, mereka gelisah, mereka tertekan. Itu memang mereka tidak bisa berharap kepada apapun juga. Mereka berharap kepada harta mereka sudah mulai menipis karena COVID ini. Mereka sudah tidak mempunyai pekerjaan mungkin dan sebagainya. Sekalipun di sisi lain banyak orang yang buka jalan, banyak orang yang mendapatkan jalan untuk dapat mendapatkan pekerjaan.
Tetapi kepada orang-orang yang tertekan, mereka tidak bisa berpikir dengan jernih. Untuk itu kita bersyukur karena ayat ini berkata, mengingatkan kita sebagai orang percaya, berharap kepada Allah. Apapun keberadaan kita, nomor satu adalah Allah, Bapa kita, tempat kita berharap. Jangan saudara pas sehat, saudara tidak memerlukan Allah. Saudara merasakan semua jalan bagus, saudara tidak memerlukan Allah. Justru dalam segala hal apapun, sebagai orang percaya, kita memerlukan Allah setiap saat di dalam hidup ini. Karena hanya Dia segala-galanya di dalam hidup kita. Kita diingatkan supaya kita hanya berharap kepada Dia. Tidak ada yang dapat kita harapkan di dunia ini, saudara. Saudara mau berharap kepada suami yang penghasilannya banyak, yang besar penghasilannya, yang gagah, satu kali dia loyo. Suami yang berharap kepada istri yang pintar masak, yang bisa ngopeni, semuanya juga sia-sia. Anak-anak berharap kepada orang tua, sia-sia. Atau mungkin orang-orang yang sudah lanjut usia, anaknya sudah berhasil berharap kepada anak-anak. Semua sia-sia. Karena tidak ada tempat di mana kita bisa berharap dengan benar, pengharapan yang pasti hanya di dalam Allah Bapa kita. Untuk itu kita mau selalu berharap kepada Dia. Dan dikatakan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan? Bersyukur. Bersyukur untuk apa yang Dia lakukan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin saat-saat ini ada yang terkena COVID, ada yang terkena masalah di pekerjaan, di rumah tangga. Tapi bersyukur kepada Dia. Dia Allah yang hidup. Dia adalah penolong kita dan Allah kita. Tidak ada yang lain. Hanya Dialah satu-satunya Tuhan, Bapa kita yang dapat menolong hidup kita. Dan Dialah yang memiliki hidup kita. Kita yang harus bertanggung jawab sepenuh di dalam tangannya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kiranya jiwa kita itu hanya merindukan Dia. Sekarang siapa yang kita rindukan di dalam hidup kita, saudara? Kalau Bani Korah, kalau kita melihat Korah itu adalah seorang Lewi yang pernah memberontak kepada Musa. Tetapi ternyata keturunannya, mereka itu tetap orang-orang yang mau setia kepada Tuhan. Korah sudah mati, tetapi keturunannya diangkat oleh Raja Daud menjadi pemimpin puji-pujian bagi bangsa Israel waktu itu. Dan Korah yang memujikan syair pujian ini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Satu-satunya tempat kita boleh berharap, bergantung hanya kepada Dia, Allah yang hidup. Tidak ada lain yang kita harapkan selain Allah kita itu. Maka dari itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita ingat terus setiap hari, setiap saat akan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Sampai detik ini Tuhan memelihara kita dengan luar biasa. Tidak pernah Dia meninggalkan kita sedetik pun. Tidak pernah Dia mengecewakan kita. Sekalipun manusia acap kali bisa mengecewakan kita. Orang yang paling kita kasihi bisa mengecewakan kita. Tetapi Allah tidak pernah mengecewakan kita. Justru kitalah yang acap kali mengecewakan Dia. Maka dari itu biar kita semua belajar setiap pagi, setiap renungan firman yang saya bagikan kepada saudara, semua mengingatkan kita
untuk kita belajar meneladani Kristus. Karena hanya meneladani Kristus itulah kita layak untuk masuk di dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Memang gak mudah saudara. Gak mudah aja banget. Jangan saudara berpikir saya sebagai gembala, saya lebih hebat dari saudara. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Semua kita punya tanggung jawab yang sama di hadapan Tuhan. Yaitu kita menjadi seperti Kristus. Mindset kita dirubah, pola pikir kita, hati kita, perasaan kita dirubah memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dan itulah yang harus terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita sebagai orang-orang yang merindukan Tuhan, yang rindu untuk selalu dipuaskan, ayo kita belajar untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita berubah. Dan perubahan ini tidak terjadi secara otomatis. Saudara mungkin pernah berkata, aku sudah bertobat beberapa puluh tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, beberapa belas tahun yang lalu. Tetapi saya katakan pertobatan itu setiap hari, setiap saat di dalam hidup kita. Saudara memang dahulu menyadari akan keberadaan saudara. Dan kemudian kita datang kepada Tuhan, minta ampun. Mempercayai dia, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Itu baik, itu bagus, itu benar. Tetapi kita tidak berhenti sampai di situ saudara. Kita harus seperti rusa itu loh. Rusa itu setiap saat membutuhkan air yang jernih. Membutuhkan sungai yang airnya jernih. Nah, kita harus seperti rusa itu. Supaya pertobatan kita terus menerus, kita mencari air yang jernih. Dan itulah firman Tuhan. Setiap hari kita bersekutu dengan Tuhan. Setiap hari kita mau membaca, mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita punya kerinduan dan dari situ kita semakin hari semakin dapat mengerti di mana kita berada. Sekalipun saya tadi katakan tidak mudah. Karena keadaan, karena lingkungan bisa membuat kita juga terpeleset. Tetapi secepatnya kita bertobat, kita datang kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan penuhi aku dengan roh-Mu. Pimpin hidupku, aku mau terus berjuang, dan berjuang. Aku mau rindu kepada Dia. Dan akhirnya kita akan berkata, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Adakah di antara kita rindu untuk melihat Tuhan? Kalau kita hari-hari hidup kita semakin dibaharui, kita semakin akan rindu melihat Allah. Apalagi melihat keadaan dunia yang sudah semakin tidak menentu. Melihat keadaan dunia yang sudah semakin kelam, tidak ada yang bisa diharapkan. Sekalipun banyak pakar yang berusaha supaya dunia menjadi lebih baik. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa kebaikan itu hanya kita dapatkan dari Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita bisa menjalani kehidupan kita dengan leluasa, dengan ringan. Sekalipun badai, cobaan, gangguan, masalah menghadang hidup kita. Tetapi kita tidak akan seperti pemazmur berkata, mengapa engkau tertekan? Jangan sampai kita tertekan jiwa kita. Kita akan membenahi terus hidup kita. Kalau kita rindu seperti rusa tadi, kita tidak akan tertekan. Karena firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, setiap saat kita bisa dengar. Saudara setiap hari bisa putar YouTube untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang bermutu. Kalau cari khotbah, jangan yang khotbah cuma berbicara mengenai dunia, mengenai kekayaan dunia, mengenai keberhasilan di dunia. Itu banyak mereka yang berkata seperti itu. Tapi kita cari supaya membangkitkan iman kita, membawa jiwa kita untuk kita semakin merindukan Tuhan, untuk kita pulang ke Dia, pulang ke rumah Bapa. Dan kita mau supaya hidup kita semakin hari semakin
berbaharui untuk mempersiapkan supaya kita nanti layak masuk di sana. Seperti tadi dikatakan di dalam ayat yang ketiga bagian B, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Boleh datang kalau kita pada waktu hidup ini sudah dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya nanti Tuhan memanggil kita, maka kita siap, kita akan bersama-sama diangkat untuk kita bisa melihat kemuliaan Allah. Kita bisa mengalami kemuliaan Allah yang kekal. Dan disitulah tidak ada air mata, tidak ada kerta gigi, tidak ada pandemi lagi. Kita di sana bebas, kita bersuka cita sebab Tuhan sebagai Allah kita ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan Yesus adalah Raja kita yang bisa memperhatikan kehidupan kita. Untuk itu saudaraku, maka kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, kita mau datang kepada Dia. Kita mau semakin hari semakin mengasihi Dia. Memang saudara harus bekerja dengan benar. Saudara yang sekolah, saudara yang masih kuliah, lakukan semua itu dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Saudara harus berhasil, tetapi satu tujuan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk kegagahan kita, bukan untuk kegagahan manusia yang akhirnya akan sia-sia. Kalau kita melihat orang-orang yang berhasil secara materi, secara kedudukan, secara pangkat di dunia ini, mereka yang punya nama, mereka dieluk-elukan. Setelah mereka mati, 1 bulan, 2 bulan masih diingat, 1 tahun, 2 tahun. Akhirnya setelah itu sudah tidak teringat lagi. Orang-orang yang hebat sudah tidak diingat lagi. Tetapi hanya satu yang terus diingat dan sampai sekarang tetap kita ingat dan kita mau kasihi, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu hidupnya begitu sengsara, sampai kematiannya begitu menderita, harus mati di atas kayu salib. Mati, dikubur, tetapi hari ketiga dia bangkit. Dan sekarang dia ada di surga. Hanya nama itu, nama yang dapat kita ingat terus. Maka dari itu, biarlah kita selalu memiliki hati yang merindukan Dia setiap saat. Supaya hidup kita semakin hari semakin diubahkan. Menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Bukan menjadi seperti apa yang kita mau. Tetapi menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Dan hidup ini dapat menjadi berkat bagi sesama. Dan hidup ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan mempersiapkan juga hati kita masuk di dalam perjamuan kudus. Maka dari itu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Adakah sungguh kita hanya merindukan Dia di dalam hidup ini? Adakah sungguh hati kita hanya berpaut kepada Dia? Adakah sungguh hanya Dialah segala-galanya dalam hidup ini? Bahwa hanya Dialah tetap Allah selama-lamanya. Tidak ada yang lain. Kita akan mengingat akan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Pengorbanan yang begitu besar. Kasih yang luar biasa. Kasih tanpa pamrih apapun. Dia mau mati, rela mati menebus dosa kita. Biar kita mau setia kepada Dia. Seperti Dia setia sampai akhir hidupnya. Sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara semua sudah mempersiapkan roti dan anggur masing-masing di rumah. Kita akan ingat kepada kasih-Nya. Kita mengingat akan apa yang sudah Dia lakukan dalam hidup ini. Yesus.
datang kepada Dia, kita ingat akan cintanya. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku datang pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku datang pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya. Haleluya. Saudara, siapkan roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara, roti yang di tangan kita yang menunjuk kepada tubuh Kristus. Dia rela mati sehingga tubuhnya hancur. Adakah saudara percaya bahwa oleh karena pengorbanan Kristus itu, maka kita diselamatkan? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Terima kasih. Kita angkat cawan anggur ini. Anggur yang menunjuk kepada darah Kristus. Di dalam darahnya ada kuasa. Kuasa membebaskan kita dari dosa. Kuasa untuk mengampuni kita. Kuasa untuk membawa kita semakin kita hidup diperkenan oleh Tuhan. Bahkan saudara yang sakit pun ada kuasa. Di dalam darahnya ada kuasa. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur
kasih, syukur hanya bagimu. Engkau segalanya bagi kami, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya, haleluya, glory hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Glory hanya bagimu. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk saat ini, Engkau mengingatkan kami bahwa setiap saat kami harus merindukan Engkau. Jangan kami melihat sekeliling kami yang penuh dengan pergolakan dan masalah ini. Tetapi kami mau datang hanya kepadamu. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima. Kiranya membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Ampuni kalau hari-hari yang lewat, hidup kami terfokus kepada masalah yang ada. Hidup kami tidak terfokus kepadamu. Tetapi saat ini Engkau mengingatkan kami, supaya kami hanya berharap kepadamu. Merindukan Engkau. Apapun yang kami alami dan hadapi, kami mau tetap ingat akan kasih-Mu yang besar yang sudah Kau limpahkan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar Engkau terus berbicara kepada kami. Di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, kami tetap percaya kepadamu. Sebab kami tahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggal permanen kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah menyediakan satu tempat yang indah bagi kami. Untuk itu bawa kami, untuk kami dapat belajar menyenangkan hati-Mu dengan perilaku kehidupan, dengan karakter, dengan kebiasaan yang sudah terus berubah hari demi hari, agar supaya hidup ini sungguh dapat menyenangkan hati-Mu. Dan kami bisa berkata, kami satu kali akan bersama-sama dengan Engkau. Kami ingat Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sekarang ada di dalam kesulitan. Mereka yang sedang terpapar COVID, kuatkan mereka. COVID ini bukan momok bagi mereka. Tuhan tolong, apapun yang mereka hadapi, bahkan yang ada di dalam kesulitan keuangan, kesulitan pekerjaan, masalah-masalah yang silih berganti, kiranya mereka tetap memandang kepadamu. Hanya Engkaulah sumber segala-galanya di dalam hidup ini. Satu kali masalah itu akan lenyap. Satu kali penyakit itu akan lenyap. Tetapi hidup kami, jiwa kami akan terus kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu, berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani juga. Tuhan, kami hanya percayakan hidup ini dalam tangan-Mu. Berkati untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong supaya Engkau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden kami. Memberikan kekuatan. Bahkan untuk jajarannya boleh mendukung semua program-program dari Bapak Presiden. Engkau memberkati bangsa kami. Supaya mereka boleh menjadi bangsa yang mengerti, yang punya tanggung jawab. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Kami akhiri ibadah kami dengan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu kepada seluruh jemaat-Mu. Berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, nyata melimpah kepada saudara-saudara sekalian. Mulai saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara harus semangat, tetap menerapkan prokes yang ada. Jangan lengah,
tetapi hati tetap mempercayai Dia di atas segala-galanya. Amin. Sehat, semangat.